Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aulia Putri, saya dari program studi manajemen bisnis. Hari ini saya akan menyajikan video presentasi saya yang berjudul Masalah COVID-19 dan penyebarannya di Kota Medan. Saat ini dunia dihebohkan dengan wabah virus penyakit yang mematikan, yaitu coronavirus. Apakah kalian tahu apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti SARS dan MERS. Coronavirus ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina, pada Desember 2019 yang lalu, dan kemudian diberi nama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit seperti batuk, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, hingga menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, gagal jantung, gagal pada saluran pernapasan, dan berujung pada kematian. Oleh karena itu, jika kalian merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan, segeralah pergi ke dokter agar bisa ditangani dengan tepat dan cepat. Virus corona ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Virus ini menyebar melalui 1. Droplet atau percikan air liur si pengidap, 2. Ketika kita melakukan kontak fisik dengan si pengidap, dan yang ketiga, ketika kita menyentuh wajah atau organ tubuh kita lainnya setelah memegang barang yang sudah terinfeksi COVID-19. Karena penyebarannya yang begitu cepat, Indonesia yang awalnya tidak terinfeksi sekarang menjadi terinfeksi. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu, di mana mereka melakukan kontak fisik kepada warga Jepang yang ternyata sudah terinfeksi COVID-19 ini. Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia juga disebabkan karena tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan pemerintah untuk stay at home atau di rumah saja. Sehingga virus ini dapat menyebar ke seluruh daerah, termasuk daerah saya yaitu Sumatera Utara, Kota Medan. Semenjak virus corona ini ditemukan di Kota Medan, Pemko Medan menerbitkan Perwal Karantina Kesehatan atau Peraturan Wali Kota Karantina Kesehatan pada awal Mei 2020 lalu. Perwal karantina kesehatan ini berisi sejumlah aturan, diantaranya melakukan screening awal kepada masyarakat yang ingin memasuki Kota Medan. Artinya akan ada pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap warga di pintu masuk Kota Medan. Selain itu, lewat perwal ini diimbaukan juga untuk menggunakan masker dan pembatasan jarak fisik bagi setiap orang. Jika ada yang melanggarnya, akan dikenakan konsekuensi. Perwal ini juga berisi sejumlah aturan mengenai penerapan karantina rumah dan rumah sakit. Bagi orang-orang yang terkena gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, sedangkan yang sudah mengalami gejala serius bisa langsung pergi ke rumah sakit. Pemko Medan juga menghimbau untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau sabun, dan yang terakhir menjaga jarak dengan setiap orang minimal 2 meter. Selama masa karantina ini, orang-orang dilarang keluar dari rumah. Jika memang ada urusan mendadak saja, baru boleh keluar rumah. Jika tidak, lebih baik stay at home atau di rumah saja. Di Kota Medan pada awal April 2020 lalu, sejumlah mal atau pusat perbelanjaan melakukan penutupan sementara untuk mencegah rantai penyebaran virus corona. Tetapi di awal Mei, mereka kembali membuka gerai toko mereka dikarenakan mereka juga membutuhkan pemasukan, tetapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dampak virus corona ini banyak sekali, terutama dirasakan oleh pelaku UMKM kecil, di mana tingkat perekonomian mereka semakin menurun dan akhirnya menyebabkan pengangguran. Dampak COVID ini juga dapat dirasakan oleh para pelajar di Kota Medan, di mana aktivitas sekolah dan aktivitas perkuliahan dihentikan dan diganti dengan pembelajaran daring atau online di rumah masing-masing, yang justru sebenarnya memberatkan para pelajar di Kota Medan, dikarenakan daring ini tidak efektif dan kita tidak bisa menguasai materi sepenuhnya. Namun bagaimanapun juga, kita harus bisa beradaptasi dan berusaha sekuat mungkin dalam menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan COVID-19 ini. Baiklah teman-teman, kita beralih ke kabar baiknya, yaitu Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan mengklaim bahwa penularan COVID-19 di Kota Medan terkendali dengan indikasi angka kematian yang semakin menurun dan angka penyembuhan yang semakin meningkat. Jumlah orang-orang yang dirawat di rumah sakit pun semakin berkurang dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir atau sabun, dan menjaga jarak minimal 2 meter.
Karena kalau bukan kita yang cegah, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan yang paling utama adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi perlindungan dan kesehatan. Semoga COVID-19 ini cepat menghilang dari muka bumi ini dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kamu ketika presentasi itu apa aja. Nah, pastinya dalam melakukan presentasi setiap orang merasakan grogi. Grogi ini merupakan sifat yang wajar, tetapi harus bisa kita kendalikan. Saya selalu grogi jika saya ingin melakukan presentasi ataupun mengikuti lomba-lomba. Nah, grogi ini biasanya muncul karena saya kurang menguasai materi yang saya bawa. Karena penguasaan materi yang lemah itu bisa menyebabkan kekacauan pada perumusan bahasa sehingga kita terlihat seperti ngawur atau tidak jelas apa yang dikatakan. Yang kedua, karena kurang percaya diri. Pastinya dalam presentasi kita harus memiliki rasa percaya diri karena kita sebagai pusat perhatian para audiens. Jadi, jika kita tidak percaya diri, kita bisa grogi dan tidak tahu apa yang mau disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, biasanya karena kurangnya konsentrasi. Nah, biasanya kalau saya melakukan presentasi terus ada yang menyela saya saat presentasi atau ada suara bising, itu bisa membuat konsentrasi saya buyar dan presentasi yang saya sampaikan pun gagal dan tidak bisa diterima dengan baik oleh audiens. Dan yang terakhir itu tidak menguasai lokasi saat berpresentasi. Ya, karena saya kan mahasiswa, pastinya saya hanya melakukan presentasi itu di dalam kelas yang hanya dilihat oleh teman saya dan dosen saya. Tetapi jika saya disuruh berpresentasi di ruang terbuka dengan banyak audiens, mungkin saya bisa mengalami grogi dan tidak tahu apa yang mau disampaikan. Itu faktor-faktor penghambat saya saat melakukan presentasi. Terima kasih.